Abdillah. Assalamualaikum ya bana Rasulillah. Assalamualaikum ya bana Amiril Mu'minin wa bana Sayyidil Wasiyyin. Assalamualaikum ya bana Fatimah Sayyidati Nisa'il Alamin wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'i qulubina abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma taqabbal hadzal qurban. Di malam ini kita memperingati kesyahidan seorang pemimpin yang mulia yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, melalui wasinya Al-Imam Ali alaihissalam. Tapi dengan sangat mengejutkan, seorang wasi, seorang cucunda Nabi yang pernah dipeluk, dicium, dan disaksikan langsung oleh para sahabat, orang yang pernah mereka agungkan, orang yang pernah mereka hormati, itu terpenggal di Karbala. Sampai akhirnya peristiwa tersebut, peristiwa ini sampai ke Indonesia ini, sampai ke telinga kita semuanya, dari generasi ke generasi, dengan sangat jelas, tanpa ada keraguan, tanpa bisa diragukan. Sebuah peristiwa keji yang dinukil dari seorang putri bernama Sayyidah Zainab. Jadi kita memperingati hari ini, memperingati syahadah ini, memperingati peristiwa Karbala ini dari Sayyidati Zainab. Dalam banyak buku sejarah maupun hadis, ini adalah sumber pertamanya. Tapi ada sumber kedua yang sedikit banyak kita terkadang melupakan sumber ini, yaitu apa? Ziarah. Doa yang ada dalam ziarah.
ataupun ziarah Asyura yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Baqir, diriwayatkan dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita merenungkan sedikit tentang Sayyidah Zainab dengan kondisi yang digambarkan dalam ziarah itu, Sayyidah Zainab adalah orang yang melihat langsung apa yang kita sebut, apa yang disebutkan dalam doa ziarah dengan azumal bala, musibah atau bala yang sangat besar itu. Wa jallat wa 'azumatil musibatu bika alaina wa ala jami'i ahli Islam. Satu musibah yang sangat besar yang menimpa kita sendiri sekarang di sini. Ya, ahli Islam, semua orang muslim. Wa jallat wa 'azumat musibatuka fis samawati ala jami'i ahli samawat. Bahkan musibah itu ya, besar untuk para penghuni langit dan bumi itu sendiri. Di samawati wal ard. Itu dilihat langsung sama Sayyidah Zainab. Membayangkan bagaimana Sayyidah Zainab sedihnya waktu itu. Sampai Sayyidah Zainab setelah pulang dari Syam, ketika beliau ke Karbala, beliau berdoa, Allahumma taqabbal hadal kurban. Itu adalah Sayyidah Zainab. Dan dalam doa ziarah ini juga, ya, antum kalau perhatikan, antum kalau ada Mafatihul Jinan sekarang antum buka, gak apa-apa. Dalam doa ziarah ini juga ada kecaman. Dan kecaman itu tidak hanya diperuntukkan untuk apa? Untuk seorang pribadi ataupun privasi Yazid ataupun yang lainnya. Tetapi kecaman itu diperuntukkan untuk apa? Fala'anallahu ummatan assasat asasal zulmi wal jawri alaikum ahlal bait. Yang pertama, wala'anallahu ummatan dafa'atkum amma qamikum wa azalatkum amma ratibikum allati rattabakumullahu fiha. Ketiga, wala'anallahu ummatan qatalatkum. Yang keempat, wala'anallahul mumahhidina lahum bitamkini min kitalikum. Ada 4 kelompok yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup sekarang ini di zaman yang sangat jauh dari peristiwa itu. Sangat-sangat jauh. Udah berapa ratus tahun. Udah berapa abad kita ada di sini dan antum kita ada di sini dan Sayyidah Zainab, Al-Imam Husain dan keluarganya berserta sahabatnya yang sangat kompeten dengan keimamahan Al-Imam Husain. Itu di abad yang keberapa mereka yang terbunuh, mereka yang terluka,
mereka yang melihat langsung peristiwa, mereka yang mereka yang merasakan langsung panasnya terik matahari, kejahatan, keberingasan, darah ada di depan mereka, kepala ada di depan mereka, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya sekarang, kalau mereka yang melaknat ataupun mereka yang mengecam orang-orang yang membunuh Al-Husain, membantai keluarga Al-Husain, dan lain sebagainya itu dengan sangat keji itu, terus apa sekarang yang membuat antum sekarang melaknat mereka, padahal musibah itu tidak pernah antum rasakan? Musibah itu yang menimpa Al-Husain bisa tidak antum rasakan sekarang, sehingga antum layak menjadi orang yang mengecam para pembunuh Al-Husain? Ada di sini jawabannya di doa ziarah ini. Doa ziarah ini ada satu nukta. Doa ziarah yang kita baca setiap malam ini, doa ziarah dengan keagungannya bisa kita baca dan menziarahi Al-Imam Husain dari dekat maupun dari jauh ini. Itu adalah apa? Menurut beberapa ulama adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah apa? Adalah secara umum ya definisinya, yang disepakati oleh para ulama itu adalah madhmun atau isinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bahasanya itu dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kemungkinan untuk hal ini. Ada dua kemungkinan untuk hal ini. Yang pertama, ini adalah satu cara bagaimana kita menziarahi Al-Imam Husain yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya kan? Hadis qudsi yang begitu. Itu adalah satu cara yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Ya, melalui nabinya untuk bagaimana kita menziarahi Al-Imam Husain dari jauh-jauh hari. Dan itu diriwayatkan dalam keluarga masih. Soalnya apa? Soalnya Al-Imam Muhammad Al-Bagir yang mengungkap ini doa. Jadi Ar-Rasul kepada keluarga beliau, Ahlul Bait yang jelas. Setelah itu kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, sampai ke Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Al-Imam Muhammad Al-Bagir mengungkapnya, sehingga ini adalah hadis qudsi. Ini adalah ihtimal yang pertama tentang kekudsian ini hadis. Ya. Nilainya tadi itu, bahwa nilainya itu adalah ketika dibilang hadis qudsi, ini adalah satu cara, satu metode untuk menziarahi sang imam yang langsung diturunkan oleh Allah, yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Diuraikan dari keluarga ke keluarga sampai ke Al-Imam Muhammad Al-Bagir dan diriwayatkan ke yang lainnya kemudian. Yang kedua, ya kemungkinan keduanya. Dan ini kemungkinan secara akidah yang jelas, didasarkan secara akidah. Karena apa? Karena risalah atau dengan imamah itu kan sama. Itu kan sama. Memang tidak ada wahyu untuk ke imamah. Di dalam imamah kan tidak ada wahyu. Tetapi siapa bilang kontak itu udah terputus? Tidak ada yang bilang. Sehingga karena kesamaan ini antara derajat al-imamah dengan ar-risalah, sehingga hadis pun disebut hadis qudsi. Mazmun diajarkan kepada Imam Muhammad Al-Bagir, kemudian Al-Imam Muhammad Al-Bagir mengajarkannya melalui bahasanya beliau.
Nah, ini adalah kemungkinan kedua, dan kedua kemungkinan ini memiliki satu nilai tadi, yaitu metode untuk menziarahi Al-Imam Husain alaihissalam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, doa ziarah ini dikutip di dua kitab. Yang pertama Kamiluz Ziyarat milik al-ulama yang bernama Ja'far bin Muhammad bin Qulawai Qummi, orang Qum ya, orang Iran. Yang kedua, kitab yang menukil ini ziarah dan yang ada dan yang dinukil oleh Syekh Abbas Qummi dalam kitabnya, kitab doanya beliau yang bernama Mafatihul Jinan itu dari Syekh Tusi, dari kitabnya yang bernama Misbahul Mutahajjid. Dari segi sanad atau thoriq, jalan periwayatan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Syekh Tusi adalah orang yang terpercaya, dan beliau pun thoriqnya, jalan atau sanad tentang hadis ini juga sahih, dan itu disepakati oleh banyak ulama. Salah satunya adalah Ayatullah Khu'i. Dalam kitabnya beliau menjelaskan wa thariq ka thariqis syekh ilaihi sahihun, dan jalan periwayatan ya. Sebelumnya Syekh Khu'i, Ayatullah Khu'i ini menjelaskan tentang thariqnya atau jalan syaratnya as-saduq, dan dia mensifati sanad yang dibawakan as-saduq itu sama dengan sanad yang dibawakan oleh Syekh Tusi. Riwayat doa ziarah dalam bukunya Misbahul Mutahajjid, menurut Syekh Khu'i itu adalah sahih, dan ini yang diambil dan dipercayai oleh semua ulama kita. Nah, dari segi sanad kita sudah buktikan kalau ini adalah sanad yang sahih ya. Ya, yang jelas ini adalah sebuah pembahasan tersendiri dan memerlukan waktu yang panjang. Tapi karena kita ingin mempelajari satu nuqtah, yaitu bagaimana kita melaknat mereka itu, laknatan kita menjadi sahih ataupun benar ataupun menjadi valid, itu bagaimana caranya? Itu Allah ajarkan dalam doa ziarah ini, dalam ziarah yang diriwayatkan oleh Syekh Tusi ini dari Al-Imam Muhammad Al-Bagir, diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad Al-Bagir. Nah, yang pertama, antum bisa lihat sekarang Mafatihul Jinan. Metodenya kef, bagaimana kita melaknat para musuh Allah ini, melaknat Yazid dan sebagainya ini, ya kan, melaknat sebuah umat. Antum kalau lihat kan sebuah umat, bagaimana antum sebuah umat antum laknat, ya. Ini banyak kan umat itu, kata umat itu kan banyak, meskipun setelahnya umat itu diuraikan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, diuraikan siapa aja itu umat. Ada Yazid, ada siapa, ada Shimr, ada siapa, yang ada dalam doa ziarah ini tuh itu sendiri yang disebut dengan umat itu siapa. Nah, yang pertama yang harus kita yakini, ya, sebelum laknat itu sendiri, antum bisa lihat pelaknatan itu ada huruf fa, ada huruf fa, la'anallahu ummatan, ada huruf fa ini adalah salah satu kuncinya, cuman di huruf fa ini adalah salah satu kuncinya, sehingga
bisa disimpulkan bahwa sebelum huruf fala'anallah ini, sebelum kata fala'anallah ini merupakan sebuah muqaddimah untuk melaknat sebuah kaum yang apa? Yang asasal zulmi. Jadi apa? Peristiwa Karbala itu, orang yang mau kita laknat ini bukan orang sembarangan. Mereka itu adalah pembangun pondasi. Mereka itu punya kamar operasional. Bagaimana Karbala ini anak ciptakan. Yang menunjukkan bukan hanya Yazid aja sebagai pemimpin atau pengeksekusi dari kamar operasi itu, bukan. Karbala itu udah dibangun dari jauh-jauh hari. Bertahun-tahun mereka mau membangun Karbala ini. Bertahun-tahun. Fala'anallahu ummatan assasat. Assasat itu membangun, asas. Bangun pondasi. Bangun pondasi. Ini Karbala bukan sebuah sekarang kita langsung menyerang satu daerah, enggak. Kita bunuh sekarang satu orang yang berpengaruh, enggak. As-sasat ini sebuah peristiwa yang sudah mereka bangun dari awal. Yang mereka sudah bangun dari awal. Orang yang mau kita laknat itu begitu. Punya kamar operasional, punya kamar strategi. Mereka punya kamar strategi. Ya, mereka punya kamar strategi. Bagaimana caranya melaknat orang yang punya kamar strategi ini? Siapapun mereka, tapi yang jelas yang ada dalam kamar itu, cave. Dan pelaknatan ini terus berulang. Kita pun akan menjadi benar melaknat mereka ketika antum mempunyai apa? Sekarang mempunyai apa? Itu yang akan kita bahas. Ana ulangi, kata fa di sini, huruf fa yang ada fala'anallah itu menunjukkan bahwa ada muqaddimah sebelum antum mengecam siapa musuh antum itu. Sebelum antum mengecam orang-orang yang ada di kamar strategi itu, di kamar operasional itu. Yang pertama, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum ya bana Rasulillah. Assalamualaikum ya bana Amiril Mukminin wa bana Sayyidil Wasiyyin. Sebelum Assalamualaikum ya bana Amiril Mukminin ini ada juga yang meriwayatkan bahwa Assalamualaikum ya khiyaratallahi wa bana khiyaratih. Ada penggalan itu. Di beberapa buku dihapus dan di beberapa juga enggak ditulis ini. Ya khiyaratallahi wa bana khiyaratih. Assalamualaikum ya bana Fatimata sayyidati nisa'il alamin. Ya, panjang. Ya, panjang. Sampai apa? Ya Aba Abdillah laqad azumatir raziyah. Ada dua muqaddimah. Ya, dari Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Yang kedua, laqad azumatir raziyah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggalan pertama ini dari Assalamualaikum ya Aba Abdillah sampai Salamullahi abada ma bakitu wa bakiyal lailu wan nahar. Ini adalah imamah. Ini adalah imamah.
satu nuktoh yang oleh kamar operasional itu mau dihapus sejak awal. Mau dihapus sejak awal. Tidak ada yang namanya keturunan Rasul itu. Tidak ada yang namanya penerus risalah, penerus nubuwah. Dan tidak ada yang namanya al-imamah wal wilayah. Tidak ada yang namanya itu. Itu adalah satu hal yang mau dihapus oleh orang-orang yang mau kita kecam ini. Oleh orang-orang yang mau kita kecam ini. Langkah pertamanya, semua fadilahnya Ahlul Bait kita nisbatkan ke orang juga. Siapapun yang memuji Ahlul Bait kita potong, kita bunuh. Ya, banyak kan? Itu adalah salah satu pondasi untuk membangun Karbala yang dioperasionalkan oleh orang-orang yang ada dalam kamar strategis. Oleh orang-orang itu. Ini adalah wilayah dan harus antum yakini. Yang harus antum yakini. Kalau antum gak berwilayah, gak mungkin antum bisa melaknat mereka. Gak bisa mungkin antum mengecam mereka. Gak mungkin. Fadilah Ahlul Bait kalau udah terhapus, gak mungkin antum bilang azumatir raziyah wa azumatil musibah. Gak mungkin. Tidak mungkin. Siapa Al-Husain kalau antum nggak ngelihat wilayah yang dimiliki oleh Al-Husain? Siapa keluarga Nabi kalau antum bilang mereka bukan Ahlul Bait? Terbunuhlah Al-Husain, ya terbunuh aja, gak apa-apa. Dia gak punya fadilah, dia gak punya pengaruh untuk Islam, dia juga tidak memiliki peran untuk Islam dan yang lainnya. Karena dihapus. Ini semua ada dan ini harus hal yang harus kita yakini karena wilayah yang ada dari Al-Imam Husain. Satu hal, sekali lagi, satu hal yang ingin dihapus oleh orang-orang yang dalam kamar strategi. Asasal zulmi wal jawri alaikum ahlal bait. Dan umat yang dijelaskan langsung. Fala'anallahu ummatan asasal zulmi wal jawri alaikum ahlal bait. Wala'anallahu ummatan dafa'atkum. Dafa'at itu ngusir. Dafa'atkum amma qawmikum. Makom yang mana yang dihapus dari Al-Husain? Makom mana yang mau dihapus dari kedudukan Ahlul Bait? Kursi yang mana yang mau mereka hancurkan yang dimiliki oleh Ahlul Bait, yang diduduki oleh Ahlul Bait? Kursi al-wilayah. Kursi al-wilayah. Dan Allah mengajarkan ente untuk melaknat itu, ente harus percaya al-wilayah. Gak mungkin antum mengecam tanpa meyakini al-wilayah. Tanpa meyakini al-imamah, gak mungkin antum mengecam. Buat apa? Pembantaian seperti yang ada dalam sejarah Karbala itu dalam setiap sejarah manusia dan kekuasaan, kerajaan ataupun yang lainnya itu ada kan? Antum lihat aja sejarah bagaimana Mongol membantai itu. Bagaimana Mongol membantai.
Antum lihat aja sejarahnya bagaimana Nazi itu membantai. Sudah terulang. Tapi ada enggak nilainya? Sehingga kita juga disuruh mengecam orang-orang yang ada di Nazi ataupun ada yang ada di Mongol. Ada enggak perintah seperti itu? Ada enggak himbauan seperti itu? Tidak ada. Karena apa? Tidak ada wilayah mereka. Kita tidak disuruh meyakini wilayahnya orang-orang yang dibantai sama Nazi ataupun Mongol. Tidak kan? Dan pembantaiannya mereka lebih parah dari pembantaian yang ada di Karbala. Orang hamil mereka dedel, jangan dipenggal, dedel. Kan begitu, dibakar hidup-hidup, tengkorak itu dijadikan gunung. Tengkorak dijadikan gunung. Kalau dari segi darah, pengucuran darah, di Karbala itu cuma 80 orang, sedangkan Mongol itu satu bangsa mereka habisi. Dari segi jumlah. Dari segi jumlah. Tapi apa? Kita mengecam satu kali pun udah selesai. Perlu setiap tahun antum memperingati itu? Perlu enggak? Kita mengecam mereka dengan keharusan ataupun kewajiban sebagaimana yang ada dalam doa Asyura ini. Mengingat terus setiap tahun. Bahkan doa Asyura ini kalau bisa antum lakukan setiap hari, itu lakukan. Baca doa ziarah Asyura setiap hari dan di setiap makan ataupun tempat yang bisa antum baca di situ. Ada anjurannya. Begitu kita mau memperingati pembantaian-pembantaian yang ada dalam sejarah manusia ataupun kekuasaan ataupun negara dimanapun itu. Ada enggak anjurannya seperti itu? Ada. Meskipun kita orang kalau ditanya apakah itu harus kita kecam atau enggak, ya kita kecam. Tapi harus kita tiap hari? Setiap tahun sekali udah mungkin cukup. Bahkan sekarang itu pembantaian-pembantaian yang ada dalam sejarah penjajahan itu gak pernah diperingati. Palestina aja udah dilupakan. Padahal di Palestina itu pemisahan antara anak dan orang tua masih ada. Wartawannya jadi ditembak. Tapi siapa yang ngecam? Tiap waktukah mereka mengecam? Tidak. Tidak. Al-wilayah adalah salah satu kunci dari pelaknatan kita untuk menjadi benar dan sah di mata Allah. Yang selain Allah gak ada urusan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya fala'anallahu, biar Allah yang mengecam mereka, yang melaknat mereka. Kita serahkan kepada Allah. Doa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahnya ya, ini adalah kunci juga dalam hal ini. Tetapi kalau kita tanyakan menurut metode yang ada dalam doa ziarah ini, apakah imamah itu cukup apa enggak? Apakah imamah itu cukup apa enggak? Enggak. Tidak. Kef, ada banyak enggak buktinya? Ada banyak. Siapa yang enggak tahu Al-Husain? Kalau beliau adalah cucunda Nabi di waktu perang. Siapa yang nggak tahu? Simir pun waktu mau menyembelih
Mengakui kan? Zimir pun mengakui. Siapa yang nggak tahu Al-Husain? Di waktu Karbala ataupun sebelumnya, siapa yang nggak tahu? Al-Hasan, kedudukannya Al-Hasan dalam pandangan Rasulullah, kedudukannya Sayyidah Zahra, Ibunda Al-Husain di samping Rasulullah, kedudukannya Al-Imam Ali setelah Rasulullah. Siapa yang nggak tahu? Tapi cukupkah hal itu? Nggak cukup. Nggak cukup. Dari sekian banyak penduduk yang ada di Madinah maupun di Mekah, siapa yang ikut Al-Husain? Dan ada berapa cuman yang ikut Al-Husain? Padahal mereka tahu Al-Husain adalah Ahlu Baitin Nubuwah. Ahlu Baitin Nubuwah. Siapa yang tahu? Siapa yang enggak tahu? Pendahuluan keduanya itu yang menjawab. Pendahuluannya yang kedua menjawab. Ya Aba Abdillah. Kita menyeru lagi Aba Abdillah. Kita menyeru lagi Aba Abdillah. Sedikit kita buka ini rahasia Aba Abdillah kepada Al-Husain ini. Abu itu Abu Abdillah, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu bapaknya Abdullah, kan begitu. Itu namanya dalam budaya Arab itu disebut kunyah, ya kan? Ya enggak? Kunyah. Jadi kalau umpamanya anak punya anak laki Mahdi, umpamanya anak kunyah, anak punya kunyah, dalam budaya Arab itu disebut Abu Mahdi, bapaknya Mahdi. Ke bawah dia. Tapi ini kunyah kita sematkan, kita sandarkan ke Al-Imam Al-Husain tanpa ada bukti bahwa Imam Husain memiliki anak yang namanya Abdullah. Ada yang bilang, sejarawan yang menyatakan kalau Imam Husain punya nama, punya putra, punya keturunan yang namanya Abdullah. Ada enggak? Ada enggak? Lah, kenapa kunyahnya Abu Abdillah? Padahal beliau tidak punya anak yang namanya Abdullah. Kenapa? Satu rahasia. Anda bilang tadi kan artinya itu kan bapaknya Abdullah, ya, ayahnya Abdullah. Ya, Al-Imam Husain itu adalah ayahnya Abdullah. Abdullah ini bukan nama. Abdullah itu bukan nama. Abdullah itu adalah lakop untuk kita orang ini yang mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mau disebut dengan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mau disebut seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, antum harus tahu siapa ayah antum. Siapa? Al-Imam Husain alaihissalam. Itu sudah diungkap. Kalau itu adalah hadis qudsi, ziarah ini adalah hadis qudsi, maka Allah sendiri yang bilang Abu Abdillah, yang menkunyahi, yang memberikan kunyah kepada Al-Husain dengan Abu Abdillah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Jadi Al-Imam Husain itu adalah tolak ukur seseorang untuk menjadi hamba Allah. Kaif menjadi hamba Allah? Itu tirulah Al-Husain. Dia adalah ayahmu yang akan menunjukkan jalan-jalan untuk menjadi Abdullah. Abdullah. Ini.
Di pertama, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Kemudian kita menyeru lagi, ya Aba Abdillah, laqad azumatir raziyah wa jallat wa azumatil musibah. Nah, setelah kita meyakini al-imamah, hal yang kedua yang harus kita yakini itu apa? Konsekuensi dari imamah itu. Apapun yang dihadapi oleh Imam Husin, apapun dan siapapun yang menjadi musuh al-Imam Husin, itu adalah musuhmu. Itu adalah musuhmu. Banyak orang di kala itu, di zaman itu, baik di Irak, di Makkah maupun Madinah, dan dimanapun yang mengetahui Al-Husain itu siapa, tetapi apa? Tidak pernah menganggap bahwa urusannya Al-Husain itu adalah urusannya dia. Apapun yang menimpa Al-Husain itu adalah urusannya dia. Enggak. Sehingga yang ikut dalam Karbala cuman 80 orang. Berapa orang? Dan itu pun anak-anak, perempuan, tua, Habibie Madahir, dan yang lainnya. Kemana para ulama perawi hadis itu? Kemana sabab pemuda-pemuda Makkah dan Madinah itu? Kemana kaum Ansor waktu itu? Kemana mereka? Kemana mereka? Apakah mereka tidak mengetahui Al-Husain? Kemana para pembaca-pembaca Al-Quran, penghafal-penghafal Al-Quran di kala itu? Apakah semuanya membantu Al-Husain? Apakah mereka tidak pernah membaca ayat tathir? Ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Apakah mereka tidak mempercayai ayat ini? Apakah mereka tidak tahu objek siapa yang disebut Ahlul Bait di luar sana? Tapi karena mereka hanya mengetahui tanpa menerima konsekuensi dari keimamahan, dari kedudukan Al-Husain, mereka pun meninggalkan Al-Husain. Apakah mereka akan melaknat kalau urusannya Al-Husain itu bukan dianggap sebagai urusan dia? Apakah mereka akan melaknat? Ada kan penyair, ma'ruf ini penyair kan, ketemu Al-Imam Husain. Al-Imam Husain bertanya kepada dia, "Kef Irak kef?" Irak kef? Dia bilang, "Qulubuhum ma'akum wa sayfuhum alaikum." Hati mereka samamu ya Husain. Maksudnya apa? Mereka kalau minta maghfirah ke Imam Husain, mereka kalau minta rahmat ke Imam Husain, cucunda Nabi kok. Mereka kalau minta apa-apa, kebutuhan apapun ke Imam Husain, Ahlul Bait. Ahlul Bait. Tapi apa? Urusannya Imam Husain bukan urusan dia. Saifuhum. Wah, anehnya orang yang bilang kayak gitu, apakah ikut? Penyair itu, dan antum semuanya tahu, penyair itu apakah ikut barisannya Imam Husain? Enggak, cuman dia ngasih kabar, selesai, obat. Olas. Begitu kan? Apakah orang itu, penyair itu akan melaknat siapa aja yang ada dalam kamar operasional itu, kamar strategis itu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Begitu juga dengan kita semua di saat ini. Di saat ini, kalau kita hanya menganggap wilayah Al-Husain itu tanpa konsekuensi amal, tanpa konsekuensi apa? Operasional,
kita juga tidak akan bisa melaknat dia. Kalaupun melaknat, gak valid laknatan antum, gak bener. Antum hanya baca doa ziarah, selesai baca ziarah, udah selesai. Tahu kalau Al-Imam Husain itu adalah imam yang harus ana yakini, habis itu selesai. Tapi gak pernah meyakini musibah yang dialami Al-Husain itu adalah musibahnya, gak akan pernah dia melaknat. Kalaupun melaknat, kurang, bahkan tidak sah. Karena Allah sendiri yang mengajarkan bagaimana cara melaknat orang-orang atau musuh-musuh yang memiliki kamar operasional itu. Bahkan orang-orang ataupun ummatan dafa'atkum amma qaumikum, yang menyingkirkan Al-Husain dari kursi yang seharusnya diduduki. Gak mungkin. Jadi ada dua muqaddimah sehingga kita bisa melaknat siapapun yang ada dalam kamar operasional musuh. Yang pertama, al-imamah harus antum yakini. Kepemimpinan Al-Husain harus antum yakini. Kepemimpinan Ahlul Bait itu harus antum yakini. Kepemimpinan Rasulullah itu sendiri harus antum yakini. Yang kedua, apapun yang menjadi urusannya mereka adalah urusan antum semua. Kalau urusannya mereka tidak antum anggap sebagai urusan kalian, kalian gak akan menyebut apapun yang dialami Al-Husain di Karbala itu sebagai musibah. Sedangkan kita orang disuruh bilang, disuruh berkata, disuruh berseru dalam doanya, dalam doa ziarah itu, laqad azumatir raziyah wa jallat wa azumatil musibah. Disebut musibah, antum harus yakini itu. Dan musibah itu adalah sebuah urusan yang harus diyakini oleh semua umat, sehingga umat semua itu yang akan menyebut apa? Wa azumat musibatuka fis samawati, ya, ala jami'i ahli samawat. Dan orang penghuni langit pun mengiyakan hal itu. Musibah untuk ahli langit dan musibah untuk kita ini yang disebut dengan ahlul Islam sebagai muslim ini. Dan kita sudah melihat banyak kita sudah melihat ada banyak orang yang meyakini Karbala itu bagaimana. Ada yang meyakini kedudukan Al-Imam Husain di hadapan atau di sisi Rasulullah itu seperti apa. Tetapi karena urusannya Al-Husain tidak dianggap urusannya dia gak pernah mempelajari Karbala itu sendiri dengan mendetail. Terkadang cuman hanya membacanya dari segi politik atau apa, habis itu khalas, selesai. Tidak ada laknat, dan tidak mungkin mereka melaknat. Nah, hanya ini aja yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan ini. Ana mohon maaf kepada para habaib, kepada para hasatid dan pengikut Al-Husain ini, Ana mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.